Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryono Rangko, NIM 2019 A1008, semester 4, Prodi PGSD, Fakultas FKIP, Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang penyajian data. 1. Pengertian penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan lapor hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana, jelas, agar mudah dibaca. Penyajian data juga dimaksud agar para pengamat dapat dengan mudah memahami apa yang kita sajikan untuk selanjutnya dilakukan penelitian atau perbandingan dan lain-lain. Dalam pembuatan laporan penelitian, data termasuk yang harus dilaporkan agar dapat memberikan gambaran yang bermakna. Data-data itu harus disajikan ke dalam tampilan yang sistematis. Dan untuk keperluan penganalisan, biasanya data disusun dalam sebuah tabel. Penyajian data ini bertujuan memudahkan pengolahan data dan pembaca memahami data. Data yang sudah diolah akan dibaca dan dimengerti oleh orang lain atau mengambil keputusan perlu disajikan ke dalam bentuk-bentuk tertentu. Penyajian data memiliki fungsi antara lain. Yang pertama itu menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Kemudian yang kedua, mengadakan perbandingan pada suatu waktu. 1. Penyajian data dalam daftar tabel. Pada dasarnya, banyak cara untuk menyajikan data sehingga ia dapat dipahami dan digunakan secara tepat oleh pengolah data. Namun untuk menghasilkan gambaran data yang komunikatif, harus diingat untuk menyajikan sesuai kebutuhan. Dalam hal ini, penyajian data dalam bentuk tabel bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai jumlah secara terperinci sehingga memudahkan pengolahan data dalam menganalisis data tersebut. Macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel. Yang pertama, tabel baris kolom. Tabel baris kolom adalah tabel yang terdiri dari baris dan kolom, yang tidak terdiri dari beberapa kategori dan bukan data kuantitatif yang dibuat menjadi beberapa kelompok. Contohnya seperti daftar IP seorang siswa ekonomi syariah. Bisa dilihat di tabel 1 kolom baris kolom. Kemudian yang kedua itu tabel kontingensi. Tabel kontingensi merupakan bagian dari tabel baris kolom, akan tetapi tabel ini mempunyai ciri khusus, yaitu menyaji data yang terdiri atas dua faktor atau dua variabel. Faktor yang satu terdiri atas B kategori dan lainnya terdiri atas K kategori. Dapat dibuat daftar kontingensi berukuran B kali K, dengan B menyatakan baris dan K menyatakan kolom. Contohnya, banyak murid sekolah di daerah Lombok Timur menurut tingkat sekolah dan jenis kelamin tahun 2013. Seperti ini tingkat sekolah, jenis kelamin SD, SMP, SMA, jumlah laki-laki 4.756 untuk SD-nya, sedangkan untuk SMP-nya 2.795, untuk SMA-nya 1.452, sedangkan jumlah keseluruhannya 9.012. Kemudian untuk perempuannya, untuk SD
4032, sedangkan untuk SMP 2116, sedangkan untuk SMA 1256. Jumlah keseluruhannya ada 7404. Sedangkan jumlah keseluruhan dari SD, SMP, SMA itu untuk SD-nya 8790, sedangkan untuk SMA, SMP 4911, sedangkan untuk SMA-nya 2715. Sedangkan untuk jumlah keseluruhan dari SD, SMP, SMA-nya itu ada 16.416 orang. Itu tabel kontingensi. Sedangkan yang ketiga adalah tabel silang. Tabel silang dapat terdiri satu variabel atau dua variabel, tergantung pertanyaan atau keadaan yang diinginkan dideskripsikan. Dan demikian pemilihan penyajian data ke dalam tabel silang satu atau dua variabel akan tergantung dari data yang diperoleh. Tabel silang atau variabel digunakan untuk menggambarkan data dengan menampilkan satu karakteristiknya saja, misalnya jumlah keseluruhan. Sedangkan tabel silang dua variabel digunakan untuk menggambarkan data dari penampilan dua karakteristiknya, misalnya jumlah keseluruhan dan jumlah per gender. Contohnya seperti ini, mata pelajaran matematika, kemudian jumlah dan jumlahnya. Contohnya matematika jumlahnya 11 orang. Ini untuk penyajian data dalam bentuk tabel silang satu variabel. Kemudian matematikanya ada 11 orang, kemudian kimia ada 10 orang, fisika 7 orang, biologi 6 orang. Sedangkan untuk penyajian data dalam bentuk tabel silang dua variabel seperti matematikanya ada siswa laki-lakinya 8 orang, sedangkan perempuannya ada 3 orang, jumlahnya cuma 11 orang. Kemudian untuk kimianya, untuk siswa laki-laki ada 4 orang, kemudian untuk siswa perempuan ada 6 orang, jumlahnya 10 orang. Kemudian untuk fisika ada 5 orang, untuk siswa laki-lakinya 5 orang, untuk siswa perempuannya ada 2 orang, jumlah keseluruhannya atau jumlah totalnya itu cuma 7 orang. Sedangkan untuk biologi ada 2 orang, siswa laki-lakinya 2 orang, siswa perempuannya 4 orang, jumlah keseluruhannya 6 orang. Kemudian selanjutnya itu penyajian data dalam gambar. Selain dapat disajikan ke dalam bentuk tabel, data-data angka juga dapat disajikan ke dalam bentuk grafik dan diagram. Penyajian data ke dalam grafik biasanya dipandang lebih menarik karena data-data itu tersaji dalam bentuk visual atau gambar. Kemudian cara lain untuk menyajikan data agar dapat diberikan gambaran yang lebih jelas ialah dengan jalan melukiskan dalam bentuk diagram. Diagram dalam fungsinya dapat disamakan dengan sebuah potret yang dapat memberikan gambaran serta uraian-uraian daripada tempat atau objek dari mana gambar itu diambil. Macam-macam penyajian data dalam bentuk grafik. 2. Grafik histogram. Grafik ini juga disebut berdiagram, yaitu grafik yang berbentuk segi 4. Dasar pembuatan grafik ini menggunakan titik tengah. Dari satu data yang diperoleh dapat disusun dalam tabel distribusi frekuensi dan disajikan dalam bentuk diagram yang disebut histogram. Jika pada diagram batang, gambar batang-batangnya terpisah, maka pada histogram gambar-gambarnya berhimpit. Contoh dari tabel berikut disajikan dalam bentuk histogram. Yang kedua itu grafik poligon. Poligon merupakan grafik distribusi dari distribusi frekuensi pergolongan suatu variabel. Tampilan poligon berupa garis-garis patah yang diperoleh dengan cara menghubungkan puncak dari masing-masing nilai tengah kelas. Jadi absesinya adalah nilai tengah dari masing-masing kelas. Apabila pada titik tengah di histogram dihubungkan dengan garis dan batang-batangnya dihapus,
maka akan diperoleh poligon frekuensi. Untuk lebih jelasnya, poligon frekuensinya. Penyajian data dalam bentuk tulisan. Penyajian dalam bentuk tulisan sebenarnya merupakan gambaran umum tentang kesimpulan hasil pengamatan. Penyajian dalam bentuk tulisan banyak digunakan dalam bidang sosial, ekonomi, psikologi, dan lain dan berperan sebagai laporan hasil penelitian kualitatif, misalnya untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang suatu produk yang telah dipasarkan, atau penerimaan pendapat kepercayaan masyarakat terhadap suatu program pemerintah atau program pelayanan pada masyarakat, atau keberadaan petugas kesehatan yang terdapat di daerah. Contoh, seorang direktur sebuah rumah sakit memberikan informasi tentang kondisi rumah sakit yang dipimpin. Penderita yang mengalami rawat inap menjalani rawat inap di rumah sakit ini jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun hingga tidak tertampung, dan sebagian besar terdapat di bagian penyakit dalam. Dengan semakin banyak penderita yang menjalankan rawat inap, menunjukkan bahwa pelayanan yang kita berikan sudah cukup memadai. Yang masih harus kita tingkatkan adalah penambahan gedung dan sarana yang dibutuhkan seperti tempat tidur, terutama di bagian penyakit dalam. Penyajian secara teks adalah penyajian data hasil penelitian dalam bentuk kalimat. Misalnya, penyebaran penyakit malaria di daerah pedesaan pantai lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk pedesaan pedalaman. Penyajian data dalam bentuk teks merupakan gambaran umum tentang kesimpulan tentang hasil pengamatan dalam bidang kesehatan. Penyajian dalam bentuk teks hanya digunakan untuk memberi. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.